orang-orang sosiolog dan budayawan ya, karakter masyarakat suatu etnis bisa dicari dari bangunan dan arsitektur rumah adatnya. Rumah orang Jawa ya, berbentuk kubus sederhana, memakai ramuan pakayu nan lurus-lurus saja. Itu satu gambaran masyarakat Jawa jujur, nerimo, ndak banyak cincong. Terus itu lantai tanah, ataunya genteng. Cuma sama tanah dia. Ayo, inyo menyatu dengan lingkungan di mana tinggal. Pakarangan dan sajuk barasiah melambangkan toleransi supel dalam pergaulan. Kalau rumah orang Batak? Rumah adat Batak, bangunannya kokoh, agak melengkuang sedikit mirip gonjong tapi tidak tajam. Itu orangnya kareh temperamental, bagak, namun fair, tidak bisa diajak kompromi. Jawi dua kumayo, dua. Sedangkan fisik bangunannya ditanai di galangan baluk-baluk nanta susun di bawahnya. Itu artinya sebuah kebersamaan dan kompak memperjuangkan kaumnya. Kalau rumah orang Sunda? Kalau Sunda hampir sama aja Jawa dah. Tapi nan patut disimak yo rumah gaya rumah orang Melayu. Balok kaunya. Nah, etnis Melayu punya rumah pangguang, lantainya jauh dari tanah. Maknanya? Indak pamicayo jo orang lain dan congkak panggadang diri panggadang kepala nama tu indak paralu data perumahan kok tanah tertinggi tegak dikare betul. Atu nama balua nama tu balua pasang kayu nan panjang artinya tidak proporsional right or wrong my family. Li jale nama artinya. Salah jawabana tak bakaji. Nanti awak lalukan dulu. Tu jendelanya cie lah tu mak, sampi lah tu. Tertutup dalam pergaulan gitu. Nah, betul mak. Fanatik. Mudah berbuat sangko, pembini bagai. Tu suko melihat orang susah. SMS, tahu mak SMS tu? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kini giliran awak. Apa kajian orang tentang rumah begonjong awak? Nah, kita nampal yang parah mak. Apa parahnya? Tiang nan bapijak di atas sandi, menandakan orang awak indak baprinsip guyah dalam pendirian. Tagak bangunannya indak vertikal, kucui ke bawah. Itu tahu mak artinya lu curang, sulit dipercaya dan licik. Nah itu sambungan kayu memakai pasak bukan dipaku mati. Lihat mak makasih itu. Ndak serius, Anggur anggak geleng namuah. Dalam Melayu indak kan? Sudah itu alai. Di muka dindiam bokia. Rancak tu apa minggu-minggu. Tapi di belakang bila berjalin-jalin hari rancak keluar. Jadi caya sebantuannya mak. Suku pura-pura sekadar lagak nampak ada orang saja. Nah, iko nampak yang hebat mak. Tu tanduk rumah nan runcang-runcang tu simbol dari nama tu? Garatak sambah. Nan sabananyo orang Minang tu banyali kecil. Kasihnya orang apa? Pemberani. Pengacuy. Iya, kira-kira baitulah. Alah. Ndak gini tarik hinjo. Dah paham mak tu. Tunggu sebentar lu mak Datuk. Kalau komentar tentang orang Jawa, manih sadualahnya rancak. Tapi giliran ke Sumatera ndak saince yuo nanelo. Lai tahu kemanakan sama aku. Bama? Karena nan kalian kecekkan budayawan tadi, orangnya dari situ. Ini patut dipertanyakan. Namanya beragia gadang kawak namanya. Madak tua. Siapapun orangnya, ilmuwan itu mengecek objektif apa adanya tanpa kepentingan apa-apa kecuali untuk ilmu itu sendiri. Mama teringat kepada seorang mahasiswi pasca sarjana di tahun 80-an dan menulis disertasinya tentang suku-suku bangsa di Indonesia. Katanya Minang itu pelit, licik, ortodok, dan sagarobak parangai-parangai buruak. Sehingga orang awak di Jakarta tersinggung habis heboh mbak labah tegoyak sarang. Iya. Di pasar, di surau sampai menanti azan, sampai pun di radio amatir dan forum-forum IKM, sadonya mahujat kepada nama-nama warsih warna itu. Kabarnya orang Batak pun dikatakannya muka tembok. Tapi mereka tenang-tenang saja, mak tidak tersinggung, tidak protes. Itu urusan orang. Lah.
Sehingga ada nambah komentar cariku katanya kalau si cewek itu sakit hati dia dikecewakan pacarnya dan orang awak. Aduh jo serang datua emosi naik simbaba. Katanya nanti nak yang kawin ni pajatu nak tahu bana baan sabana minang kabagu. Pokoknya macam-macam tumpala juga rutu si BA masa itu. Pernah kaunter pelajar awak diundangnya ke kantor perwakilan Sumbar di Matraman untuk mempertanggungjawabkan tulisannya tapi nyo takut datang. Tapi bukan takut, Mak. Tapi beliau hanya akan mempertanggungjawabkan disertasinya kepada majelis dosen, bukan ke orang Minang. Nah, coba klarifikasi ke alma maternya, Mak. Lain diundang di UI ke kampus, tapi orang awak untuk nama. Dek takut kan? Tah, jalan. Betul juga kecil orang, Mama. Kalau tanduk runcing di puncak rumah Gonjong sekadar Panggarega, bukan untuk menyindua. Nah, kini Ambo ingin mendengar komentar Mak Datuk Parpatiah tentang analisa orang taraduk Minangkabau. Mungkin ada nampak diluruskan barangkali? Indahlah mungkin Mama nendak sekolah aku kamu luruskan pendapat para pakar. Baru kok ketidak, Mak. Kesenjang-senjang lah itu hak orang mengecek apa saja dan teraga adanya. Tapi berpendapat lain tentang sesuatu hal bukan monopoli hak intelektual saja. Sebagai perbandingan akan Mama pompa lampu awak sendiri tanpa memadamkan lampu orang lain. Rancak, Mak. Nama cerita dulu. Jadi, di tahun 72 ada seorang turis bangsa Kanada datang ke meninjau. Melalui penterjemah, Inyo bercerita tentang gaya arsitektur rumah gadang. Rupanya beliau kok melalui penterjemahnya kan? Iya, menceritakan hasil temuannya selama di Minangkabau. Iya. Sungguh mencengangkan kemanakan. Ternyata orang lain banyak tahu tentang sesuatu dan seharusnya kita lebih tahu. Apa hasil temuannya itu, Mak? Kau rakyatnya. Sebagai bangunan di kawasan Gunung Barapi, secara tradisional rumah gadanglah dirancang menjadi rumah tahan gempa. Baik itu teliti para arsiteknya, katanya sehingga sekuat apapun bumi bagoncang, rumah bagoncang tak karubah. Entah kok rumah tembok kesapok sapah. Rupanya kemanakan. Rahasia itu tersimpan di teknik rakitan fisik pusaka kuno Minangkabau itu. Mungkin para tukang tidak sadar kalau hasil karyanya dikagumi orang barat. Di mana letak rahasianya itu, Mak? Pertama di tapak tiang dan tak ditanam, tapi berpijakkan di permukaan batu kali dan kita menyebutnya sandi. Kalau datang Gampo Mahoya, maka tungga akan bergeser beberapa mili mengikuti irama pulang balik gerakannya. Itu cek tu. Lain? Dan kedua, setiap pertemuan kayu dikawinkan oleh semacam pen, dan disebut punco, kemudian dipaharik dengan pasak kayu. Waktu datang goncangan, setiap pergelangan kayu tadi akan bermain fleksibel. Kemudian berbalik ke posisi awal. Sekiranya dimatikan si paku, ujung jepangka kayu akan patah-patah dan rumah akan rubuh. Bapulo tentang dinding nan kambang kateh itu, Mak. Kambang kateh. Seharusnya kan nan gadang di bawah supaya kue menahan beban. Aneh kan? Betul. Bukankah itu menyalahi rumus gaya grafikasi bumi? Dan itu agaknya nang kemanakan mengkasui dengan kebudayaan Minang melawan arus peradaban. Nah, gitu. Betul. Tapi justru kemanakan disitulah kekuatan rumah gadang. Iya. Terpaan angin dan menghantam rumah akan diredam oleh kecondongan dinding dengan melarikannya ke tanah. Artinya sampiang rumah nan menjadi sasaran angin tadi tidak menantang 180 derajat. Sehingga kekuatannya dapat dijinakkan di permukaan dan landai. Gitu loh. Kalau angin datang dari muka atau belakang. Kok malu keserunya kok, Mak? Sakancang-kancang angin hanya akan numpang liwat bahaya luli ke tanggua. Muka suitnya? Sisi muka rumah gadang mempunyai banyak jendela pakai angin lalu. Kemudian akan dikeluarkan lewat lubang-lubang bilah dan bersusun di sisi belakang. Nah, kalau angin puyuh nama nyarang dari bawah, balu tuh. Ada barisan sasa atau pagar bambu di kolong dan berfungsi untuk memecah angin. Aku datang dari teh. Atau ini kan juga. Bukan genteng atau seng. Hijau pun akan masuk angin lewat ruang pori-pori di sepanjang permukaan ato. Oh, baik itu ya, Mak. Nah, hebat enggak udah Minang yang kontroversial, Tapi apa manfaat tanduk naruncang di bubuang rumah itu, Mak? Apa hanya sebagai seni pemanis? Bukan hanya pertimbangan seni kebanyakan, tapi puncak-puncak lancip menjulang itu berfungsi sebagai penyeimbang barik bangunan. Penyeimbang mukasinya?
Pernah ndak kemanakan menonton pemain akrobat meniti tali terantang di udara? Pernah. Baa posisi kedua tangannya selalu meniti? Apa di pangkunya di dado atau dilipeknya ke belakang? Dirantangkannya lawe-lawe serupa sayo. Nah, itu gunanya apa? Untuk menjaga stabilitas tubuhnya agar tetap di tengah. Tanpa itu orang takkan keselamai ke subarang. Artinya bersifat hati-hati, Maya. Hati-hati sekaligus Iya. kebijakan, taktik dan kiat mencari solusi. Pandai bertenggang di narumi, bijak melangkah di cupiang. Itulah inyo Minangkabau. Pintu jo tingkuk baliri sepanjang badan rumah gadang ya. Sedangkan di belakang batu ti abi. Betul. Itu isyarat dari penghuninya yang suka menampuang. Tapi anggan mengeluarkan. Sampili, ceke, pelit kecil orang sebarang. Sia mengatakan Nura Minang pelit. Kenyataannya memang baik tuh, Mak. Tiba orang minta sedekah mengucapkan Assalamualaikum. Bukannya dijawab Waalaikumsalam, tapi maaf dulu. Orang tua tuh, Mak. Kok datang penitia minta sumbangan, ke? Banyak, tanya, banyak selitia. Untuk aku banyak namanya orang-orang ge awak ge. Amalayang 1000 karateh lusuah dah. Lalu lusuah tu aku memang indak boleh banyak tanya. Banyak tanya. Para lu basudi basiase jora mengapi mak minta sumbangan sebab banyak orang ciluah menjual kamu. Katanya untuk pesantren lah, untuk anak yatim lah, panti jompo segala macam. Padahal loncong masuk sakunya surang. Baik tujuh jo pengemis nan siai gadang bedagok, mau untuk nampuang kentangan tak perlu dia tuh. Kurang pamaleh. Tapi mak, itu namanya label Padang Pelit. Kan ada orang Padang kecil orang Padang Pelit. Itu rupanya lama lagi orang awak, terutama di perantauan. Iko manu basamo mak. Terlepas dari sifat orang per orang, sabananya orang awak tuh bukan termasuk kategori sampili, tapi bareto. Samo itu, Mak. Ndak lain. Ndak mah. Teliti dengan pengeluaran supaya berimbang dengan pemasukan, serta menghindarkan hal-hal yang bersifat mubazir dan boros. Itu caranya berpikir. Bukan sok sosial haruk pujian, bukan. Pepatah mengatakan babuek bayak pada padui babuek buruak sekali jangan. Coliek kemanakan. Dimanapun orang awak merantau pasti membangun musaji minimal musalah. 100% swadaya indak menghalalkan indak mandalkan pihak luar. Walaupun indak menolak. Konon pula di kampung halaman sendiri di setiap rumah gadang lamo baliri ampek buah rangkiang salah satunya bernama Stinjau Lawi. Itu khusus diperuntukkan kepada musafir nan terlantar dari Jawa. Lain di orang lain macam tu. Kalau begitu apa makna dari rumah banyak jendela tu, Mak? Selain dari manfaat sirkulasi udara yang cukup, itu menandakan orang Minang balam laweh padang lapang. Luas wawasan berpandangan jauh ke depan. Coba perhatikan. Untuk ramuan rumah gonjong dipakai dari berbagai ukuran dan bentuk kayu. Sakare dak ada nan tuang. Panjang, nan laweh, nan bule, nan lurus, sadunya pegunung. Kok nan singke untuk nak janjang, nan sejangka ambil ke pasar, sampai pun nalantiak bungkuak malangkuang terpakai ke bingkai tulang bubungan. Artinya apa? Artinya memanfaatkan semua potensi demi kebersamaan di masyarakat. Setiap urusan diserahkan kepada ahlinya. Termasuk mempergunakan kayu bengkok, Mak. Untuk mengantisipasi copet, keamanan diserahkan ke tukang copet. Itu namanya mempertaruhkan atas kemanci itu, Mama. Indah. Ada. Ko ado jo nan tagagaw kani copet beliau tangkok dulu. Dan secara kejiwaan, biasanya orang nalah diberi kepercayaan akan berdibebani oleh rasa tanggung jawab. Walaupun tukang copet. Jangan meremehkan orang. Mereka pun manusia dan punya hati nurani. Betul. Malah ada kalaunya orang-orang terhormat dan berpendidikan dan tak menaruh nurani. Orang macam iko maliang bukan untuk hidup, tapi memang hidup untuk maliang. Baiklah, Mak. Tapi tentang Minang pengacui kau, Mak. Mak Datuk tidak dapat melak kah? Alun ado sejarah Minangkabau manang perang. Tiok bajua, tiok kalah. Sajak mojo pai dulu, Mak. Tiang bungkuak terakhir jo peri-peri pun keok. Pengacui kan? Ayo. Bukan pengacui. Atau memang awak tu bukan bansu pacaka. Pacaka indah tapi dicakai orang. Di medan perang fisik, kita bukan ahlinya, itu diakui itu. Karena orang Minang menyelesaikan setiap persoalan dengan otak, bukan dengan otot.
Nagari ko ditagakkan bukan senjata, malah mustahil Mariam dilawan disuligi talang merancuang. Bangsa Indonesia manang di meja perundingan. Silahkan tanya sejarah. Diplomat dari mana berunding kalau bukan putra-putra terbaik Minangkabau? Coba. Akibat orang Mojopahit indak mangkus kecil orang sebarang hijau diplomasi indak mempan nak mempan kita diparangi hijau senjata akhirnya kalah dan dijajah. Tidak pernah Minangkabau dijajah Mojopahit. Buktinya Aditya Warman berkuasa di Pagaruyang sampai kambang keturunannya mak. Panglima Aditya Warman diutus di Gajah Mada menguasai Minangkabau sebagai realisasi Sumpah Palapa. Namun dengan ketajaman politik lunak, Panglima itu diangkat jadi Sumando lalu disuruh membangun kerajaan baru di Pagaruyang. Sesudah Inyo Marasolah Gadang, diputihkannya lah hubungan diplomatik hingga samangnya di Jawa Timur. Minangkabau dilebur dalam Pagaruyang? Enggak. Minangkabau tetap diperintah Datuk Parpatian dan Sabatang dari Pariangan Padang Panjang. Dan wilayah kekuasaan Pagaruyang etan ke Tanah Rantau. Apa rantau itu bukan Minangkabau juga, Mak Datuk? Pada awalnya enggak. Kemudian baru disebut alam Minangkabau, artinya Minangkabau Raya. Dan pasti ranah Minang tidak pernah dijajah Mojopahit. Akhirnya Pagaruyang menjajah luak nanti go. Enggak batua. Orang tiga luak tidak pernah merasa takluk ke Pagaruyang dan tidak pernah membayar peti. Buktinya istana Pagaruyang terletak di Batu Sangka, Mak, wilayah Tanah Datar. Statusnya menumpang. Sama halnya dengan bupati bahkan tua di dalam kota Madian dan menjadi wilayah wali kota. Kalau begitu Pagaruyang tidak sama aja Minangkabau? Jauh bedanya kebanyakan. Jauh. Pagaruyang bermasyarakat feodal, sedangkan Minangkabau demokratis. Iya. Pewarisan kekuasaan raja dari ayah turun ke anak. Manuri adat Minang dari mama ke kemanakan. Nah itu sebabnya indak surang pun raja-raja Pagaruyang yang bagala adat tua doh. Gala kebesarannya dari sultan ke sultan, dari syah ke syah. Umpama kalau ada kini keturunan Pagaruyang bagala adat tua, batu. Menandakan inyo ndak murni bangsawan berdarah biru. Mungkin niniaknya siswa kawin berisi orang darai yang punya suku. Maka dapatlah beliau warisan gala pusako. Tapi mak, batu namanya Atau bingung lo bo jadinya mak. Tapi balik bingung aku. Iya, bingung lo bo jadinya. Sudahlah. Ndak usah bingung untuk mengarati menakan. Pikirkan dan urus saja Minangkabau itu tugas kalian. Oke lah mak Datuk. Dijapit balik ke pangkal ko mak tentang gaya arsitek rumah gonjong tahan gempa. Sajak beberapa kali gampo nanambo tahu ko mak nan terakhir tahun berapa tahun ko nang kancang sange ko ha. Iya betul. Rumah gadang kan banyak nan rusak karena musibah tu mak. Tak tahu sebabnya tuh. Sebabnya tuh mak. Karena rumah gadang kini dibuat orang dari tembok atau seng tonggaknya beton pakunya bawi dari baja. Tentang orang Minang yang tak pendirian. Apa pandiangannya dek marat tuat? Tunggak nan tak cukam ke bumi paran nan guyah masuk tiang atau rasuak tak kawin di jariau adalah isyarat dari kelenturan dalam bersikap indak kaku berpendirian tapi berprinsip. Iya. Kekuatan dan menghadang takkan dihadapi dengan kekerasan tapi berupaya meredam emosi orang dengan ketenangan dalam kewaspadaan. Iyalah. Dia akan tunggak bermain akibat kekuatan mendongkak dari luar dan pokok tapak indak boleh lapih dari sandi. Iya. Roda biarlah berputar, sumbu tetap di tengah. Biduk lalu kiambang Betawi baik itu bunyi pituahnya. Iya. Dipertegas lagi dengan pepatah. Boleh duduk berkisah asahkan di lapiak nan sahalai. Silahkan tagak berpaliang asalai di tanah nan sabingkah. Itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Iya. Ada satu kelaziman bagi kaum bangsawan untuk menganugerahkan gelar kehormatan kepada orang-orang tertentu, Mama. Baik itu nanti jadi di Kesultanan Jogja, baik itu di Malaysia dan baik itu juga di beberapa negara Eropa semacam Inggris dan lain-lain. Akhir-akhir kok masyarakat Minang pun nampaknya berlomba magia gala adat kepada orang-orang yang dianggap menaikkan pamor Minangkabau, Tapi nampaknya kegiatanku mengundang pro dan kontra. Itu pasti tenak mak. Dengan berbagai komentar. Nah, dalam ko adu dua soalnya nan sabananyo mak.
Memang semenjak zaman reformasi kok ada kecenderungan beberapa elemen dalam masyarakat untuk latah-latahan memberi gala adat kepada tokoh-tokoh politik, pengusaha atau pejabat yang sedang berkuasa. Motivasinya macam-macam, sesuai dengan kepentingan pihak yang memberikan. Kegiatan yang bersifat hura-hura ko disikapi beragam oleh orang awak. Namun, nenek mama yang tergabung dalam lembaga adat di nagari pada umumnya menolak. Bagi nanlah terlanjur melangsungkan pengukuhan lewat upacara seremonial, tidak mendapat restu para pemangku adat dan pernah dianulir. Dan itu hak mereka. Dengan alasan apa beliau menolak, Mak? Karena tidak ada surya sipasinya dalam adat. Mau kasih surya sipasin itu apa tuh, Mak? Kalau dalam agama namanya bid'ah, karaju bubik-bubik. Pada Tua pernah mengatakan bahwa hakikat adat itu kesepakatan. Itu kan sudah menjadi satu dalil pembenaran tuh, Mak. Kesepakatan itu benar dan lagu-nadu. Lantas dari mana jalan malegal kan, yo? Tapi ambo pernah mendengar, Mak, bahwa gelar adat yang diberikan hanya sabateh gala sang sako. Sang sako itu apa, Mak? Ya, gelar anugerah itu. Atau katakanlah datuk tituler. Kalau hanya sekadar gala ica-ica, ya apa salahnya? Macam kok kebenakan. Lebih dulu kita lagi batasan dalam topik pembicaraan. Batasan maksudnya? Nah, bahwa penolakan nenek mama itu adalah gala datua kepada orang-orang di luar Minang dan tak punya sako. Lah. Nah, sako istilah apa pula tuh, Mak, sako? Sako itu artinya tali nasab menurut adat atau jalur keturunan dari garis keibuan. Adapun gala sang sako, nan walaupun hanya sahabat kehormatan tidak dibenarkan diobral ke orang lain kecuali kepada putra terbaik Minang nan berprestasi. Dan itu pun sahabat pinjaman tidak boleh diturunkan ke kemenakan. Apa saja kriteria pemberian gelar kehormatan tuh, Mak? Antara lain bajaso mengharumkan nama suku atau negara asalnya. Sompamanya. Buya Nasir dibagi gala sang sako Datuk Sinoro Panjang dek orang Cenago di meninjau. Pak Bakhtiar Khamsah. Bakhtiar Khamsah dianugerahi pulau gala datuk oleh suku Piliang sebablah membanggakan negara Bayuba. Di zaman penjajah di Suliaya pernah diberikan gala datuk sang sako kepada Namu Mahyudin dan kemudian bagala datuk Sultan Maharajo. Ateh jasa-jasa beliau di bidang hukum. Dan Pak Hatta. Nah, walaupun leluhur ibunya berasal dari Jawa, tapi lah malakuk ke salah satu suku di Kurai Ampe Jorong. Beliau dianugerahi gelar Datuk Bapak Yuang Ameh. Nan lain kan masih banyak tokoh-tokoh Minang, kok tidak diagi, Mak? Istilah gala sang sako tidak dikenal menyeluruh di Minangkabau. Begitu, Mak. Untuk kemanakan ketahui bahwa Sentot Ali Basha, panglima perang di Penigoro dan diangkut Bulando melawan Padri dan kemudian membelot sehingga dibuang ke Bengkulu, berjasa besar terhadap perjuangan anak Minang. Tapi beliau tidak pernah dianugerahi gelar adat. Begitu, Mak. Nah, ya gitulah, karena memang tidak dikenal seluruh Minangkabau. Muhammad Syafi'i umpamanya, pendiri sekolah kejuruan pertama di Indonesia, INS Kayu Tanam, dan pernah pula menjadi menteri. Sampai kini masih ada INS Kayu Tanam itu, Mak. Beliau kok pernah menjadi menteri pendidikan dan kebudayaan sama Soekarno. Tidak dapat gala apa-apa Minangkabau doh. Ruslan Mulyo Harjo, gubernur Sumatera Tengah di zaman PRRI, tidak mendapat gala sang sako walau jasanya tidak tanggung-tanggung ke Minangkabau. Itu pun putra Batak nama-nama Herman Sihombing. Tahu tidak Herman Sihombing kok? Seorang ahli hukum adat Minangkabau, dosen dan pengacara di era tahun 70-an. Juga tidak dia gagal adat. Kalau baik itu memang batua juga tuduhan orang, Mak. Baso orang awak memang sampili karyang. Kecuali kalau ada nanti ingin membali maha ke. Harago bisa berdamai. Kan batua tu, Mak, batua. Diminta indak makan lagi di Bali, indak makan juga. Banyak kasus kalau orang mempajua balikan gala datuk, Mak. Tapi jual bali batal karena tak ada tekenan nenek mama, bukan? Buktinya? Itu buktinya. Di satu negari di luar agam, ya, namun tidak kita sabut, tidak saya sabut namanya. Nenek mama orang si Kumbang memberi gala datuk ke orang Sumandonyo dari Makassar, tapi tidak diakuikan. Nah, piti habis orang mencibia tamanuang beliau kan di panggungan. Lah, ada pula di luar tanah data yang tidak perlu tahu negarinya doh. Bako memberi gala datuk ke anak pisang dan asli Kalimantan. Juga tidak ada PSK dari penghulu di nagari walaupun lah habis-habisan keluar pitih.
Tapi kemenakan ada pula orang yang tahu diri. Tuh mak. Seorang pengusaha besar ibu kota namanya Setiawan Jodi. Tadanga adiknya orang heboh-heboh mempersoalkan keabsahannya menerima galah sang sako. Maka dengan halus beliau menolak. Katanya. Katanya mak. Nah, silahkan dimatangkan dulu lah. Nah, kalau sudah sepakat saya terima kehormatan itu. Itu baru orang cedek pandai dan arif bijaksana. Ini tidak orang awak itu ha. Iya, tapi mengamengko sakaku tu bana nenek mamak kita jo aturan tu mak. Ya kalau sekedar gala tanpa kekuasaan ya apa salahnya? Gala datu adalah gala tertinggi di Minangkabau. Betul. Itu nanti bisa digagi ya. Iya. Seperti halnya di Jogja, gelar Sultan tidak pernah dianugerahkan kepada siapapun kecuali gelar Raden Karaden. Nah, dek kita pun gala di bawah-bawah seperti Malin pernah pernah diberikan kepada seorang pimpinan partai dari Jawa. Iya. Boleh ya? Boleh. Sutaraja Sempono Sutaraja Sempono diberikan warga Minang Bekasi kepada wali kotanya. No problem. Iya. Apa itu pun imbauan mesra kepada beberapa orang gubernur DKI yang udah Pranolo, udah Prapto, Mama Tioso, ya monggo silakan saja, rapopo. Kaum kami pun pernah memberikan gelar kehormatan ke salah seorang menantu dari Madura. Nah, kami galais tanpa limo. Bukan main gadang hatinya. Kata dia tahu bahwa palimo itu artinya panglima perang. Sedangkan pangkatnya baru sersan mayor. Jadi ya itulah. Gala Datuk pernah diberikan kepada seorang politikus dan ketua partai terkenal kelahiran Bangka. Bang kok bisa tuh mak? Ya konon kabarnya beliau asli dari Bangkinang suku Melayu. Nenek moyangnya lah lama merantau ke Bangka. Jadi gala itu sah turunan saku orang Melayu diberikan kaumnya kayaknya. Kok bangsawan dari Palembang batagak datuk di Barang Panjang batu mak? Ya katanya, tapi ambo nak tahu pasti lah. Bahwa anduang-anduangnya siswa berasal dari Batipuah suku Sikumbang. Nah, sesudah tabanam 100 tahun beliau datang membangkit dan memikul gala datuk Basa Batuah. Antai-untai ndak, ambo nak tahu lah. Sejak sesudah dilantik, alah berapa kali Datuk Palembang kita tu menyilau anak kemanakannya ke Batipuah mak? Itu nak perlu dah ya. Bang kata mak. Nan pokok ya, pengulu awak orang hebat. Nah ikut dan diambil orang tuanya. Kok ndak tahu bagai jawab antilah. Nah, aduh cerita anekdot tentang beliau kok nak menang kan? Jadi bah ceritanya tu mak. Jadi waktu merantang panjang gala Datuk Basa Batuah di Istana Perguruan dan Tabaka Tembari baduyun lah hadir minyak mama papakaian kebesaran Datuk. Iya. Dek tim security di pintu masuk dipreso pinggang minyak mama. Jadi ada jo kok mambok senjata tajam ya. Sadona membawa kari mesti diletakkan di meja keamanan sebab siapapun tidak berkenan membawa senjata tajam ke dalam. Maka belungguaklah kari-kari pusako dari macam bantuan dan ukuran. Tentu tidak langkau lai pakaian panggulu ke ruang upacara itu mak. Itulah masalahnya pia. Dek takui di preso tentara tapaso patuah menanggalkan kari di pinggang. Kesaru-sarunya tanah itu mak. Nah, aduh surang nan kerengkang. Oh lai je nan kerengkang. Lai sabananya bukan kerengkang tapi disiplin. Menurut adai wah. Iya. Mako tadangalah dialog antara datua dan tentara tadi. Kata datua, ndak bisa pak. Ini tanda kekuasaan kami Pangulu di Tanah Minang. Kalau ini kami ungkai berarti terluncurlah datuk kami. Menjawab tegas prajurit penjago. Tidak ada alasan datuk. Mesti dicopot. Jawab datuk, saya tidak mau. Apa juga yang terjadi tidak mau. Nah, kalau datuk tidak mau tinggal keris, ya tidak boleh masuk. Iya. Katanya kan, tidak kalah tegas itu datuk kita kok menjawab, tidak usah. Tidak perlu bagai di saya. Saya pulang. Nah, beliau pun balik kanan menuju kauto rombongan namangkui nyocako. Banyak nama ikuti beliau tuh mak. Cuma nyo surang lain dek takui terpasok kali tinggal. Nah itu baru datuk kesatria namanya itu mak. Betul. Baga ya. Ba prinsip. Nah, kok boleh hendaknya dalam segala hal niat mamak ko niat mamak kita ko harus bersikap tegas ya. Indak namuh digarigak-garigak orang. Jarang bulia serik basuor dan keceritu ya. Pada tua. Baapulo jo rajo jawanan diberi gala bangsawan pagaruyang tu. Itu urusan orang tu nak jalan dah. Urusan orang baapulo mamakku. Tentu urusan kita masyarakat Minangkabau mak.
Pemberian Gala ke Raja Jawa, ke Gubernur Jambi atau ke 9 putra Minang terhebat masa kini, itu haknya bangsawan Pagaruyuang. Gala yang diberikan adalah gala bangsawan, bukan gala adat. Dan memberikan gala kan pucuk adat, Mak. Pucuk adat versi Rajo-Rajo, bukan pucuk adat Minangkabau. Pucuk adat Minangkabau itu siapa, Mak? Bukan perseorangan, tapi lembaga, yaitu LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Provinsi nan berkedudukan di Padang. Atau dulu namanya SAM, SAAM, Syarikat Adat Alam Minangkabau. Nan didirikan tahun Sabaleh. Nah, tahun 37 berubah nama menjadi MTKAM, Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Karena pimpinannya terlibat PRRI, maka MTKAM dibubarkan tahun 58, baru kemudian Orde Baru mendirikan LKAM tahun 66 sampai kini. Beberapa kajian tentang Minangkabau menyimpulkan bahwa pada dasarnya masyarakat Minang indak lain menyukui adatnya, bahkan memprotes jo perangai. Baik itu pendapat orang di luar maupun di dalam komunitas Minangkabau sendiri. Nah, salah satu indikasi paling menonjol adalah dengan kebiasaan merantau. Iya. Didorong oleh motivasi memerdekakan diri dari kungkuangan adai. Mereka lari ke luar Minang. Sebab di rantau bebas mendirikan kedaulatan rumah tangga tanpa intervensi pihak lain. Dan ambo sapandapik dengan itu, Maratua. Kungkungan bantu apa nan menyebabkan orang Minang lari ke rantau? Kungkuangan sistem harto pusako. Kasihnya? Dengan aturan kepemilikan tanah sebagai harto kaum. Keberadaan orang laki-laki lah diterlantarkan oleh adat. Di satu sisi sebagai mama, inyo berkewajiban menata manajemen pusako tinggi. Tapi tidak boleh menikmati hasilnya. Kan itu, Mak. Nah, di sisi lain, sebagai suami dan mamiko tanggung jawab rumah tangga indak mutlak berkuasa. Akibat status tanah kerapan milik istri. Maka laki-laki merasa hak kepemimpinannya dikebiri oleh adat. Seakan-akan inyo disuruh bacakak dalam keadaan papasuang. Bantu itu, Mak. Tapi adat kan tidak pernah membatasi kepemilikan orang laki-laki. Peluang untuk memiliki secara pribadi dikunci arek. Itu tidak adil, Mak. Bisa saja mencari nafkah di luar harta pusako. Nah, umpamanya? Ya, menjadi buruh tani bagaimana umpamanya? Di Minangkabau kok tidak ada tuan tanah macam di tampik lain, Mak. Jadilah. Mama memahami pendapat nan mengatakan motivasi merantau ulah dari sistem pusako tinggi. Mama akui kan? Tunggu dulu, kemenakan. Bisa diterima sebagai alasan keterpaksaan. Tapi Mama tidak setuju dengan istilah melarikan diri. Sebab konotasinya ada dua. Pertama karena takut, kedua karena banci. Pasti karena banci. Indah. Malah sebaliknya karena sayang. Karena sayang? Iya. Adobana tertuang dalam pantun pepatahnya tuh, Mah. Bunyinya, jarang-jarang tugakan jaguang nak tampak puyuh balari. Adang-adang tinggalkan kampung baik itu sayang tenagari. Logikanya, Mak? Logikanya, kalau orang mainda karena jajo, samiang indak katakan nara. Iya, betul. Tapi para perantau Minang tetap taragak di kampung halamannya. Tambah jauh, tambah mendayo, makin lama, makin merindu. Itulah kalau cinta lama di Rangkayati. Tansano memang pusako tinggi menjadi pangka balau lupa nyaki. Sajak siswa adat ko lah dirubah orang. Nyatonya, biar kaum terpelajar maupun alim ulama tidak pernah menggugat adat antah kok generasi kalian kini. Memang itulah nan aneh jo adat Minang, Mak. Apa nan aneh? Orang lah menggeser jalur kekeluargaan mama kamanakan menjadi ayah anak. Betul. Tapi masih saja bangga jo sistem matrilineal. Orang karantau mailakan harta pusako. Namun adat disayang jual. Jo Meliuk-ulu. Iya. Itu istilah kami anak muda, Mak. Benci tapi rindu. Yo. Ogah tapi mau. Nah itu. Apa itu nan dikatakan munafik, Mak? Bukan munafik. Nah lalu? Itulah tuahnya Minangkabau. Sebab di balik rasunan pai tersimpan udik menyenangkan.
sengsara membawa nikmat. Indak pernah kezaliman memberi manfaat. Salah lagi kemenakan. Baku bantu So Mak. calia dengan kejujuran. Paling tidak ada 3 manfaat terselubung dari aturan adat. Yang pertama, harta komunal milik bersama lah mengkondisikan pemerataan kekayaan orang Minang. Dan kayo indak terlampau mewah dan bangsa indak melarai ame. Yeah. Semiskin-miskin orang Minang pasti punya harta walaupun seketik. Dan punya rumah biarpun dangau. Betul. Nah, Mbak Kato kemanakan tadi, di Siko tidak dikenal kekuasaan tuan tanah macam di Jawa. Iya, iya. Tensano harato kaum mulia dipindah tangankan ke orang lain, lalamu Minangkabau ko tandeh di borong Cino orang kalian. Nah, makanya bersyukurlah kalian kini masih mewarisi harato peninggalan yang coli daerah lain. Penduduk aslinya talantiang tetapi ulah dia menjual je menggadai. Serupa Pasaman kini ya Mak ya. Pasaman baik tujuh Darmasraya dan pesisir selatan lah dijarah orang. Dikhawatirkan pai kumbuh pun lah mulai diserbu pulau. Kalau nenek mamaknya ndak waspada dari kini nanti ketinggal batang punya limau katehnya larimbun dek pindalu. Di mana salahnya tuh Mak Datua? Bukan salah aja nama cuki ya. Salah barumbong nala rompak masih ala tabe ibu. Baru 2 nama Mak baca. Nah ketiga apa tuh Mak? Nah itu yang menjadi materi perbincangan kita kan. Bahwa dengan tidak diberikannya kepemilikan mutlak dan adanya larangan memperjualbelikan harta adat, maka termotivasilah masyarakat untuk mencari lapangan hidup alternatif di luar tani. Iya. Orang berinisiatif melepaskan diri dari ketergantungan kepada tanah. Sebab luas lahan tidak sebanding dengan percepatan populasi penduduk. Dan solusi paling tepat untuk menjawab tantangan adalah meninggalkan kampung. Tanah rantau galanggang untuk berpacu. Mahadu nasib di dunia dagang menjadi tukang, seniman, guru, home industri, dan penjual jasa dan beragam. Coba bayangkan, apa jadinya kalau anak nagari basasak tinggal di kampung sementara lapangan pencarian semakin sempit. Akan terjadi gejolak sosial akibat lubuk ketek buaya banyak. Satu kondisi dan akan mengguyahkan simpul-simpul kekerabatan Minangkabau. Jadi orang Minang merantau bukan pai marintak membau dan dama. Itu nan mamak sabut tadi. Ulah dek cinta jenagari berpisah dulu sementara. Bahamburan keluar rumah. Bahamburan keluar rumah nan tabaka bukan sakadar menyelamatkan diri surang-surang, tapi mencari air ke penyiram jam sampai ngangih kesadonyo. Jadi abu ya. Nah, jadi abu kesadonyo kalau tidak capek disiram. Itulah bandiangan mamak terhadap latar belakang Minang merantau bukan suatu bentuk protes kepada adat. Tadi Mama menyebutkan bahwa dek sayang ibu aja kampung, berpisah dulu sementara. Iya. Apa muka suitnya tuh Mak? Pergi untuk kembali. Itulah moto orang Minang merantau. Atau dalam ungkapan klasiknya dikatakan, bak parian di sandang kaya, kapai maduk kapulang, kapulang maduk kapai. Muka suitnya Mak? Nah, muka suitnya keseimbangan antara kampung rantau. Samu ditenggang keduanya. Usah dia lama di rantau lah lupa negari asa. Atau berpusu tinggal di kampung sawah selupa menangguangkan. Nampaknya bagi orang Minang merantau itu suatu keharusan Mak. Tak kalau si buyang ketek di pangkuan anduangnya tadanga dendang melalokkan. Awininya. Karena tahu madang dulu berbuah berbunga balun. Karena tahu bujang dahulu di rumah berbunga balun. Di usia tuh ya Mak? Iya. Nah, supaya nak jadi orang berguna sebab di rumah bukan indak berguna tapi alun berguna. Berguna untuk diri sendiri ijan menjadi beban orang lain, berguna untuk masyarakat sebab khairun nas mayyamfa'un nas. Itu di hadisnya sebanyak-banyak manusia adalah kurang dan bermanfaat untuk manusia lain. Untuk itu panuahkalah kepala je intek limpahkan ke orang lain. Gasak dado je intak siarkan ke masyarakat dan pataguah lambuang ekonomi santuni orang berkuliliang. Indak panuh kateh penuh ke bawah jadi jo. Kalaulah itu misi merantau Mak di kampung apa nan kurang Mak? Kurang memadai kebenaran. Maka suit Mama? Ibarat banyak kue. Mangkonya boneh berbuah labe mesti dianjak ke tengah sawah. Nyampang basasak di samayan walau dipupuk disiangi basulik bana kadang nyokon mencito ke mengabi. Lihatlah. Biasa ada orang besar Minang gadangnya sesudah meninggalkan kampung. Rumus Mama itulah kadaluarsa Mak. Indah laku lagi. Banyak anak Minang kini nan sukses berprestasi tanpa beranjak dari kampung. Nagari lah berubah Mak. Nagari lah berubah itu betul.
Lalu? Kini tidak perlu jauh-jauh mana mencari kayu. Betul. Di Sumbar lah banyak orang hebat, dia di pemerintahan maupun di swasta. Iya. Tapi jangan lupa, kalau pada hakikatnya mereka juga merantau. Merantau dalam artian hijrah dari sistem tanah pusako. Seperti di awal pembicaraan kita tadi, bahwa faktor pemicu orang Minang merantau adalah memberontak. Ya dalam tanda kutip, memberontak terhadap kungkungan adat. Mereka melapihkan diri dari lingkaran harta kaum. Biarpun menggalih ketek-ketek, tapi inyolah tinggal aja keluarganya di pondok seo, bukan di rumah gadang jak kaum. Indak mesti ada pusako, jangankan menuntut hasil sawah, malah membantu rusana yang di kampung. Mau kasih mama, inyo merantau walau di kampung. Betul. Karena apa? Karena mandiri di merdeka. Iyalah. Sabaliaknya mereka nan bagantuang ke pusako, biarpun tinggal di Betawi, itu namanya bukan merantau tapi betanang lalu ke negara orang. Tapi dibanding dengan pesan merantau nama merupakan fatwa adat tadi yaitu kadang-kadang tinggalkan kampung, baik itu sayang jenagari. Betul. Maka kenyataan yang nampak kini, mereka lah menjadi pengkhianat ajaran nenek moyang. Patut dihukum, Mak. Pengkhianat balagun kok. Baak indak, Mak. Walau perantau jauh maupun lokal indak lai pulang-pulang, lah merantau Cino kecil orang paling mencongkok sekali 5 tahun. Itu pun serupa piknik lah. Lalu di hotel, seminggu lah balik. Apa itu tanda sayang di negari? Adapun pasan dalam merantau tadi, indak hanya pulang secara fisik, bisa juga pulang dalam bentuk lain. Kok indak batang tubuh lang kecowok, bantuan kirimkan juga. Apa itu bantuan material maupun ide, atau setidaknya doa dan perhatian sebagai tanda cinta ke kampung halaman. Itu punlah langkah bana, Mak. Kok lai beliau menyumbang tapi sifatnya tendensius. Umpamanya, maharuk dukungan untuk pilkada atau caleg. Serpuk ini. Mencari tuah dengan membagi-bagikan zakat atau dagang korban. Sampuak surang. Betul. Atau langit atau orang narimo nak tahu di belakang apa mau kasih nak tertentu kan. Atau berkirim apa namanya? Simin enggak limosa ke. Beliau bekolah satu lu mitong-mitong memotong pita begitu. Simin di sumbangan mau limosanya satu lu memotong pita. Apa doa tenaga kotoroi masyarakat kampung bisa dinilai jepiti. Taruhlah, tapi label pengkhianat dari kemenakan tadi overdosis. Mama tak terima itu. Tolong Mama pertimbangkan. Awalnya tak kalau kabajalan ke tanah rantau. Niatnya lah menyimpang dengan melawan aturan adat. Sesudah berjuang dan berhasil, tidak takkan pulang lagi. Katandu sayang ju ibu kan. Kok sekali-sekali pulang anak bini hanya pai demonstrasi kekayaan Wah dia nutu dia lah rencak. Wah kalau ngamih dia kalau panu lah bantu toko amih berjalan curang ana menimbulkan kecemburuan sosial bahkan indak orang kasali ke pai ibu ini kan. Hanya amihnya sepanjang badan aiko nana mau bukasikan do pengkhianat tadi itu Mak. Jadi kok pengkhianat balik. Yo patut diberi sanksi. Sanksinya? Yo baskor lah jadi orang Minang. Caranya? Ya sebelum merubah sikap segala hak dan kewajibannya dalam adat ditangguhkan. Artinya para perantau itu dilarang pulang ke kampung dan putih haknya disaku dan disako. Rancak benar. Kalau itu namanya pihak malaci kudu menajun. Sedangkan indak dilarangnya sagan pulang, memangnya gue pikirin. Ya apa boleh buat. Cara itu bukan mendidik, tapi pemusnahan namanya. Berpikirlah jernih, proporsional, dan objektif sebagai jati diri orang terpelajar macam kemenakan. Tapi sebaliknya harapan kami Mak ya. Hendaknya para pemangku adat bersikap proaktif ya. Indak hanya gilo mengaluh aja mengalah. Macam kok. Kalaupun ada sesuatu yang dianggap senjang dan menyimpang, mari itu benahi dengan cara yang bijak dan santun. Sesuai dengan prinsip ajaran Minang itu sendiri, nak elok diperancak, nan buruak dipeloi. Nah, indak tukang membuang kayu doh, nan bungkuak dirawi, ya hitungan nan cangkah cek tua jo mufakai, tantang nalamah laki bilai. Baik tu muni pepatah. Kok coiko baannya Mak? Balik. Tolong dek lembaga adat merumuskan undang-undangnya, supaya dibantu formasi perangkat adat di perantauan. Gunanya? Ya untuk membina masyarakat adat kita nan di luar Minangkabau. Alun paralu. Penting Pak Datua. Kalau ndak baik itu, dari mana generasi muda perantau mendapat informasi tentang adat istiadat? Kan ada nenek mama nan di rantau. Malah di beberapa negari banyaklah penghulunya tinggal di luar dibanding dengan tetap di negari. Tapi ndak memenuhi harapan, ya, tidak berfungsi Mak.
Ya, itu nan akan difungsikan. Sulit, Mak, sulit. Mbak sulit. Datuk-datuk kita nan di rantau indak menggari. Itu, Mak, saya tahu sebabnya. Nawa itu beliau kajadi datuk bukan nak maurih anak kemenakan. Tapi sekadar memenuhi ambisi sosial. Untuk ada mak ya. Nah, itu dengan julukan nan gadang besar. Nah, itu untuk pelengkap deretan titel di belakang namanya. Hanya itu. Indak sadonyo. Indak kasadonyo. Malah ada satu negari termaju di ranah dan di rantau, pengurus lembaga adatnya berdomisili di Jakarta. Lancar, efektif, dan sukses. Artinya mau di kampung dari rantau? Iya itu. Iya kok lah itu ya. Patut ditauladani di negara lain tuh mama. Namun diharapkan kok mak, agar para nenek mama mengambil langkah-langkah terobosan untuk mensinergikan kehidupan beradat dalam gaya modernisasi. Itu penting dan wajib. Dan baik juga sebaliknya, kondisi nenek mama nan menetap di kampung pun harus diberdayakan. Memang selama aku indak berdaya, Mak Datuk. Alun maksimal. Sebabnya? Banyak jawab untuk satu pertanyaan. Salah satunya apa? Indak ada sarana penunjang operasional jabatan pengulu. Dari figur seorang ratu, anak kemanakan menuntut haknya untuk diayomi. Sementara hak si pemimpin dilecehkan dia orang yang dipimpin. Hak moral atau hak material, Mak? Dua-duanya mesti seimbang balik betimbai. Jangan bak pisau tajam sebalah. Tahu jo hak, tapi tidak tahu jo kewajiban. Itu jelas tidak adil. Iyalah. Nah, bila anak kemanakan memikirkan nasib mamanya dan percaya memaci amanah, figur datuk itu bukan malaikat kemanakan. Inyo punya kebutuhan manusiawi sebagaimana juga Anda. Tapi kabanan amodanga kok, Mak ya? Kan ada tuh subsidi untuk kesejahteraan pangulu, nan disabui sawah abuan. Nah, itu sawah abuan. Nan kira-kira semacam tanah bengkok di Jawa ada. Iya. Dulu memang ada, tapi kini lah jarang terdengar tuh. Apa ndak bisa didikkan balik, Mak? Ya bisa saja kali nama. Tapi manolah mungkin pangulu kita lulu pai ke sawah. Sementara kemanakannya jo Honda, jo mobil mewah mencari mama. Bisa juga dengan menghimpun dana abadi kaum disimpan di bank. Nah, taluannya untuk datuk ayangnya tetap punya bersama. Masa pudo datuk awak makan pitih riba, Mak? Ayo kok indah dibuatkan beliau usaha permanen seperti mesin heler gilingan padi umpamanya. Nah, setiap anggota kaum diwajibkan menumbuh keheleran kuda tua. Rancak, Mak. Asalkan induaknya indah didabiah sesudah talunya dikamihi kan ya ambek sunguzan sekali kemanakan ini badi malah curiga. Buktinya sawah abuan nah hilang teh kama apainya kalau bukan jua di pengulu dan sarang berkuasa. Kok itu masalahnya kan bisa saja melalui tim dan secara berkala maudit pembukuannya bisa kan? Indah efektif Mak Datua. Sebab satio ado kuro-kuro pasti dibuat orang anak kunci pembukanya. Kau nak dibuka kan bentuk tuh. Itu makanya koruptor banyak dibebaskan Mak banyak. Ketahuilah kemanakan bahwa paju pengulu itu tidak basaku poloh. Saku nan tak ado Mak tapi uncang di sampiang tuh. Paiso le Mak ado lu nan basale-sale. Itu tampe rokok tu tampe kemanakan bukan penyimpan pipi. Nan penting menurut ambo ke Mak mencari pribadi pengulu nan jujur, loyal dan punya dedikasi ya. Sudah tu nan amanahnya dapat dipercaya. Hendaknya bantu tu usah terulang perilaku sebagian nenek mama ke namanya lah gunakan jabatan ke mentang-mentang mama sekate-kate kecil orang Jawa ke saringgo aratu wilayah nan disertifikatkan atih nama beliau sendiri kesudahannya punah Minangkabau api cayo lama kendak betul seharusnya pihak lembaga kan membekali beliau-beliau dengan metode kepemimpinan mengisi dengan dasar-dasar ilmu umum. Dan itu tak kalah pentingnya kan. Sajak dari awal mencari cadat lah diteliti itu. Cadat? Apa lo cadat tuh Mak Datua? Istilah ambo sendiri, mengkasihnya calon datua. Iyo, tapi tuh Mama, tapi mana? Kalau para lu melalui semacam atau namanya studi kelayakan. Anu istilah kininya tes apa tuh? Fit and proper. Iya, fit and proper. Propotes. Lah bakal pulun-pulun nih dah.
Jadi mak datuk ya. Ya itu kesimpulan sebenarnya. Jadi mak datuk harus beraja istilah-istilah nan canggih ini. Jangan tapana-pana sih mandanga orang mengecek di kantor-kantor abiko ya. Aku dulu yo pangulu menekan sore cukui campur jari sebab puruan ke foto dawai kan mentuk tu mak. Ayo kan itu nan musali tenu tangan selama tu. Kini ko mak itu ndak laku lain ha. Kini ko datuk lah modern ha. Harus tahu memainkan komputer. Ba internet di dunia maya bagai itu tu menulis ini nak perlu pakai pena le mak. Nak pakai nak manual nak pandai laptop betul atau laptop segala macam tu biarlah yo masing ketik sajalah kalau berdekat-dekat nan perlu jali dibaca. Yolah mak kok mama ndak tahu arti ya. Ya. Ya nantilah sok-sokan bagai baso-baso kini tu kan. Aku salah sabui kau malu aja kau menekan. Ya terima kasih. Dalam bangkalai pembenahan kondisi adat itu maksud ini kau menekan. Sangat-sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Seluruh komponen masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dituntut berperan aktif sehingga tercapai kehidupan beradat dan matang. Tanpa itu adat akan mati tagak. Tidak ada makna pencanangan bebaliak benagari. Semboyan tinggal semboyan nan bak patuit berapi-api namun hujan tak kunjung turun. InsyaAllah kok niat lai sama baik dan pemerintah tidak sekadar basa-basi kita yakin adat takkan gampang menatap hari depan nan syarat tantangan terutama dalam menantang badai modernisasi dari barat. Semoga sajalah. Ndak itu dah mak. Boleh. Sejak tadi lah panjang kita berbincang-bincang tentang berbagai masalah berkaitan dengan kehidupan adat istiadat. Iyalah terima kasih atas perhatian waktu dan ilmu nan mak datuk berikan dalam melayani kemanakan dunia macam mampu. InsyaAllah kemaah bermanfaat sangat untuk masyarakat ya, terutama untuk pribadi ambo sendiri. Terima kasih kembali. Hanya sekadar itulah pemberasan mama tak dapat bertanak lagi. Dengan keterbatasan ilmu dan wawasan, mama memberikan apa adanya. Kau indaklah ndek menunaikan kewajiban sebagai pemangku adat, rumilah menjawab segala tanyonan bak maipi basi jubilah. Kuwait lan nan diapi dari nan papi. Tahu ya barek menjual pinjai ke Cina gue. Awak nan tidak basi sekolah berundiang jauh orang cari pandai, maafkan nama tentang itu. Mak datuk lampau merandah. Mbak Rima menyuruhkan kuku cik orang banyak bertambah ilmu gara-gara mak datuk kan. Mudah-mudahan kau mak datuk menjadi amal dek mak datuk. Alhamdulillah. Akhirnya ambo mohon maaf dari mama. Dek kancang lari nyoto kau mak. Lupa jutan do rambu-rambu lampu sirah malah sau juga kau. Apa tu ren. Atau dayu mama menurikan. Maafkan ambo. Biasa kemenakan. Namanya oto baru tahun kepatang dalam tol supirnya mudo paham lah mama tentang itu. Nantuo kan menanggung ragam. Adek gunung tumpuan kabui, adek taluk timunan kapa, nan pangka cito semua bayak. Terima kasih mak. Permisi lambo dulu mak. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi saudara pendengar, perbincangan antara Mama dan Kemenakan seputar masalah adat dan kebudayaan Minangkabau. Terimalah ia sebagai sumbangsih kami, ibarat setangkai kuncup dalam semaraknya Taman Raya Babaliak Banagari. Semoga ada manfaatnya. Salam kompak dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.